Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sudah selayaknya dan sepantasnya seharusnya hambanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan dan dengan perbuatan. Serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa musuh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat tidak pernah puas, tidak pernah istirahat, tidak pernah bosan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan yang hak, dari jalan yang benar. Dia kerahkan segala usaha tenaga, dia usahakan keturunan dan kawan-kawannya bagaimana untuk menyesatkan manusia, agar manusia menjadi yang celaka, yang sengsara di dunia dan di akhirat. Maka berbagai macam trik dan cara yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Setan selalu mencari kesempatan, mencari kelemahan, mencari kelengahan untuk menjerumuskan manusia agar masuk ke dalam perangkapnya, mengikuti keinginannya. Mengutip Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga Syekh Wahid merinci 6 langkah yang ditempuh setan dalam menjerumuskan manusia. Yang pertama, menjerumuskan manusia pada kekufuran dan kesyirikan. Ini yang diinginkan oleh iblis. Ini yang diinginkan oleh setan, manusia itu menjadi kufur, menjadi musyrik, mengajak manusia menuju kekufuran dan kesyirikan, dan memusuhi Allah Azza wa Jalla, memusuhi Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia akan menjadi propagandis dan tentara iblis, menjadi prajurit-prajurit iblis di dunia dengan jasadnya manusia. Tapi pola pikir keinginannya seperti iblis, tingkah lakunya seperti setan, ingin menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Inilah tujuan utama iblis dan pengikutnya. Karenanya seorang akan kekal diazab di neraka jahanam dengan melakukan kekufuran dan kesyirikan. Sahabat Nabi SAW berkata, "Lamma nazzalat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, qala ashabur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayuna lam yajlim, fa anzalallahu azza wa jalla, inna syirka la zulmun azim." Ketika turun ayat yang berbunyi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, ijtanibul muwabiqat asyirku billah wasyihir. Nabi mengatakan, jauhilah hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang mencelakakan, yaitu Nabi menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan sihir. Jadi tujuan utama iblis itu adalah menginginkan manusia kufur, menginginkan manusia itu melakukan kesyirikan. Karena ancaman-ancaman yang melakukan kesyirikan itu sangat banyak dalam Al-Quran, mengekalkan manusia dalam neraka dan menghapuskan amal-amal yang telah dia lakukan. Yang kedua yang diinginkan iblis adalah menjerumuskan manusia kepada amalan yang tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, yang Nabi mengatakan amalan ini disebut dengan bid'ah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal yang mudah bagi setan menjerumuskan ahli ibadah ke dalam kesyirikan. Setan pun mengambil langkah-langkah menggiring ahli ibadah untuk melakukan ibadah yang mengandung unsur-unsur yang tidak ada tuntunan, unsur-unsur yang tidak ada ajaran dari Nabi SAW yang disebut dengan bid'ah. Amalan bid'ah semisalnya puasa mutih, puasa 3 hari 3 malam tanpa buka kecuali pada hari yang ketiga, dan banyak ibadah-ibadah lain yang tidak ada tuntunannya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita mengatakan, saru umur muhdasatuha wa kullu bid'atin dolalah. Nabi mengatakan sarul umur muhdasatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah. Seburuk-buruk perkara adalah beribadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, ibadah yang tidak ada dicontohkan Nabi, ibadah yang tidak ada dikerjakan oleh para sahabat. Nabi mengatakan sarul umur, sejahat-jahat perbuatan, yaitu mengada-ngada di dalam agama. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Karena setan menginginkan manusia melakukan bid'ah, karena bid'ah itu seolah-olah dia melakukan ibadah yang ada tuntunannya dari Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya, padahal Nabi tidak pernah membuatnya, padahal Nabi tidak memerintahkannya. Maka untuk itulah kita harus belajar sunnah kaum muslimin, mengikuti sunnah Nabi SAW. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita lakukan, cari sunnahnya, ketahuilah dulu penjelasannya, keterangannya dari Nabi SAW. Karena sunnah itu adalah menjaga kaum muslimin dari kesesatan, menjaga kaum muslimin dari perpecahan, bersatu di dalam sunnah Nabi SAW. Semoga ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan pada edisi berikutnya tentang trik cara iblis ini menyesatkan manusia. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.